Salam jumpa semuanya dengan saya Arif Tutorial Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai ayat jurnal penyesuaian. Ya, sebelumnya saya sudah mencoba membuat jurnal umum. Dari jurnal umum seharusnya dibikin menjadi buku besar, neraca saldo, baru kita buat ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada dalam neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Ada beberapa ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Yang pertama, pelengkapan yang sudah terpakai. Contoh, dalam neraca saldo, pelengkapan Rp 5 juta. Kita melakukan stok opnam pada akhir periode. Ternyata yang tersisa adalah 1.500.000. Buat ayat jurnal penyesuaian. Perlu diingat, ayat jurnal penyesuaian biasanya dibuat pada akhir periode. Nah, gimana caranya? Pada neraca saldo, pelengkapan akan dicatat di debit. Oleh karena itu, gampang ingatnya. Kita balik. Ayat jurnal penyesuaian kan yang sudah terpakai. Berarti pelengkapan ditaruh di kredit. Pelengkapan berkurang kan di kredit. Nah, kemana berkurang? Dia menjadi beban. Beban bertambah di mana? Di debit. Jadi, beban pelengkapan di debit, pelengkapan bertambah di kredit. Itu ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, berapa yang dicatat? Yang dicatat yang sudah menjadi beban. Awalnya 5 juta, sisanya 1.500.000. Berarti yang sudah menjadi beban berapa? 3.500.000. Ayat jurnal yang kedua adalah beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan sebagai harta. Ya, dicatat sebagai harta atau pendekatan neraca. Dalam neraca saldo, terdapat sewa dibayar di muka. Ini harta, 24 juta. Transaksi terjadi 1 April untuk 1 tahun. Kalau di neraca saldo, sewa dibayar di muka, debit, berarti sama kita tadi, AJP-nya dibalik, dia kredit. Sewa dibayar di mukanya kredit, berubah menjadi beban. Pertanyaannya, berapa jumlah yang dicatat? Ya, yang sudah menjadi beban. April sampai Desember itu sudah menjadi beban. Nah, berapa bulan? 9 bulan. Berarti 9 per 12 kali 24 sama dengan 18 juta. AJP-nya beban sewa di debit 18 juta, sewa dibayar di muka kredit 18 juta. Beban dibayar di muka bisa juga dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Dalam neraca saldo terdapat beban sewa. Beban sewa beda dengan tadi. Ya. Kalau dicatatnya beban sewa, AJP-nya berarti dibalik. Beban sewa ada di kredit. Debitnya sewa dibayar di muka. Yang dicatat sekarang yang belum menjadi beban. Bayar April sampai 1 tahun, tutup buku 31 Desember. Berarti kita masih punya hak untuk tinggal Januari, Februari, Maret. Berapa bulan? 3 bulan. Ya. Yang masih punya hak kita bayar kontrakan di muka, kita masih bisa nempatin pada tahun 2020 adalah 3 bulan. 3 per 12 kali 24 juta, hasilnya 6 juta. Jadi AJP-nya sewa dibayar di muka 6 juta debit, beban sewa kredit 6 juta. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada dua pendekatan, nanti silakan diulang kembali. AJP yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Ini mah prinsipnya gampang. Beban yang masih harus dibayar. AJP-nya bagaimana? Beban gaji debit, beban bertambah, kita belum bayar. Kalau belum bayar, timbul apa? Timbul utang. Utang di kredit. Ya, contoh. Salon. Modis mempunyai 3 pekerja. Setiap hari
Ya, digaji setiap hari Sabtu untuk 6 hari kerja. Jadi Senin sampai Sabtu misalnya. Dengan upah 100.000. Nah, 31 Desember 2019 jatuh hari Selasa. Kan tutup buku nih, 31 Desember. Tutup, tapi bayarnya nanti hari Sabtu. Gitu. Berarti Senin Selasanya belum dibayar. Itu utang kan? Nah, berapa hari utangnya? 2 hari. Pekerjanya berapa? 3. Kali 100.000, berarti 600. Beban gaji debit 600, utang gaji kredit 600. Ayat jurnal penyesuaian yang keempat adalah penyusutan aset tetap. Contoh aset tetap adalah peralatan. Dalam neraca saldo terdapat peralatan kantor 8 juta. Misalnya kita pakai metode garis lurus, ditaksir 10% per tahun. Maka beban penyusutan peralatan kantor di debit, akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit. 10% dikali 8 juta, 800.000. Ini gampang ya. Yang kelima adalah pendapatan diterima di muka. Ini juga ada 2 cara. Pendapatan diterima di muka, yang pertama dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau sering kita bilang dengan pendekatan neraca. Contoh, dalam neraca saldo terdapat sewa diterima di muka. Kita punya kios, kita sewain ke orang. Namanya sewa diterima di muka. Terjadi 1 September. Nah, pada saat di neraca saldo, sewa diterima di muka. Ini dicatat di kredit. Berarti pada saat AJP sewa diterima di muka, kita catat di debit. Apa kreditnya? Pendapatan sewa kredit. Yang dicatat besarnya berapa? Yang sudah menjadi pendapatan. Transaksi 1 September sampai Desember. Berarti yang sudah punya hak pendapatan adalah September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. 4/12 dikali 18 juta, 6 juta. Jadi AJP-nya, sewa diterima di muka debit 6 juta, pendapatan sewa kredit 6 juta. Bedain dengan pendekatan yang kedua. Dicatat sebagai pendapatan atau pendekatan laba rugi. Dalam neraca saldo terdapat pendapatan sewa. Bedanya di situ. Pendapatan sewa saat mencatat di kredit. Berarti pada saat AJP, pendapatan sewa kita catat di debit. Apa kreditnya? Sewa diterima di muka. Berapa jumlah yang dicatat yang belum menjadi pendapatan? Kita nyewain ke orang ruko September, Oktober, November, Desember. Itu udah jadi hak kita. Nah, tapi Januari 2020 sampai Agustus itu belum hak kita. Berapa? 8 bulan. Yang belum menjadi hak kita. Berapa? 8 bulan. 8 bulan per 12 kali 18. 12 juta. Pendapatan sewa debit 12 juta. Sewa diterima di muka, kredit 12 juta. Nanti diulang kembali nih yang ini. Pendapatan diterima di muka. Ya, harus diulang kembali. Kalau yang ini agak sulit, kalau beberapa kali pasti nyampe. Yang keenam, yang terakhir dari pembahasan saya, video saya kali ini, pendapatan yang masih harus diterima. Contoh, pada akhir periode, ternyata masih ada reparasi mobil yang telah dikerjakan, amal pembayaran belum diterima. Ini gampang. Jadi apa? Kalau belum menerima, piutang. Piutang usaha debit 7 juta, pendapatan usaha kredit 7 juta. Saya rasa ini pembahasan saya tentang ayat jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Silakan diulang kembali, dipelajarin kembali. Selamat mencoba, sehat selalu, terima kasih.